Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toto Suryanto, SPMSI, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Aang Kufaini, SHOT MSI, selaku pembimbing 2. Dan Ibu Fira Irmasari, SPMSI, selaku dosen penguji pada sidang akhir saya. Perkenalkan, nama saya Triwahyudi dengan nomor induk mahasiswa 2018 11079. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi sebagai syarat dari kelulusan sidang akhir saya. Yang pertama, Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR. CSR adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi resiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat resiko tersebut menjadi nol. Yang kedua adalah manfaat CSR. Manfaat CSR meliputi yang pertama, bagi lingkungan hidup. Suatu perusahaan diminta tak hanya mengejar keuntungan dalam jangka waktu tertentu, namun harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. Yang kedua, bagi masyarakat. Contohnya, pendirian pabrik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Selain itu, CSR perusahaan juga dapat diwujudkan dengan menyerap tenaga kerja dari warga di lingkungan perusahaan. Bagi perusahaan, membantu perusahaan dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses banding juga akan lebih mudah. Keempat, bagi pemerintah, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan dari CSR. Kegiatan dari CSR meliputi yang pertama, rehabilitasi alam. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap penjagaan alam, terutama bagi perusahaan produsen limbah. Contoh, kegiatan dilakukan reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, dan sebagainya. Yang kedua, pengolahan limbah berwawasan lingkungan. Pengelolaan ini diharapkan dapat meminimalisasi toksitas limbah sehingga saat dibuang limbah tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Yang ketiga adalah filantropi. Filantropi merupakan aktivitas kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan. Bentuk kontribusi filantropi beragam, mulai dari penggalangan dana melalui donasi-donasi, membuka kampung wirausaha, bantuan dana, UMKM, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, budaya kerja ramah SDM. Jenis CSR yang ini adalah menciptakan budaya kerja yang ramah bagi SDM, tidak selalu mengenai materi. CSR perusahaan ini bisa berupa penanaman nilai dan sikap. Selanjutnya, kegiatan volunteering. Kegiatan volunteer atau kerelawanan yang dapat dilakukan secara rutin atau insidental. Program volunteer rutin misalnya dengan mengirimkan tenaga pengajar ke daerah terpencil, volunteer relawan medis, dan sebagainya. Sementara itu,
Kegiatan volunteering insidental bisa berbentuk penerjunan tenaga relawan ketika adanya bencana. Selanjutnya yang keenam, pemberdayaan ekonomi karyawan. Dana CCR juga bisa dialokasikan untuk meningkatkan skill karyawan agar mampu berdaya secara ekonomi, misalnya dengan membentuk koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausahanya, dan menyediakan bantuan pendanaan usaha bagi karyawan. Selanjutnya adalah pestisida. Nah, untuk materi pestisida ini meliputi dari bahan aktif, kemudian merek dagangnya. Yang pertama dari pestisida fungisida, itu ada dengan bahan aktif flutalonil dengan merek dagangnya Mongkat 25 WP. Yang kedua, bahan aktif Zineb dengan merek dagang Remedy 80 WP dan Valimax 80 WP. Yang ketiga, Prokimidon dengan merek dagang Sumilek 50 WP. Bahan aktif yang keempat ada Kaptan dengan merek dagang Altan 50 WP dan merek dagang lainnya Ingrofol 50 WP. Bahan aktif yang kelima Mancozeb, itu dengan merek dagang Amcozeb 80 WP dan Cozeb 80 WP. Selanjutnya herbisida. Untuk bahan aktifnya yang pertama ada metil metsulfuron dengan merek dagang Ali 20 WP. Yang kedua paraquat diklorida dengan merek dagang Gramoxone dan Paratop 276 SL. Yang ketiga triklopir dengan merek dagang Garlon 480 EC. Yang keempat propanil dengan merek dagang Stam F34. Yang terakhir bentazon dengan merek dagang Basagran 50 ml. Selanjutnya untuk insektisida, bahan aktif yang pertama ada Amitraz, yaitu dengan merek dagang Potras 200 EC. Yang kedua Metopren dengan merek dagang Rifweb 1 GR. Yang ketiga Benfucat dengan merek dagang Oncol 200 EC. Yang keempat Etion dengan merek dagang Mithion 500 EC. Yang kelima Malathion dengan merek dagang Vivanon 440 EC. Dengan materi yang selanjutnya ada jenis-jenis dan sifat pupuk. Untuk haranya itu ada unsur N dengan pupuk urea. Dan aspek agronomisnya itu yang pertama ada 46% N. Yang kedua mudah larut. Yang ketiga reaksi agak masam. Kemudian untuk pupuk ZA itu untuk aspek agronomisnya yang pertama 21% unsur N dan 24% itu S. Selanjutnya untuk yang kedua mudah larut dan yang ketiga reaksinya masam. Selanjutnya ada pupuk SP36. Untuk aspek agronomisnya total 36% P2O5. Asam sitrat 34% P205. Kemudian 5% S. Yang keempat mudah larut. Yang kelima reaksi agak masam, netral. Kemudian untuk pupuk RP yang pertama ada total 28% P2O5. Yang kedua asam nitrat 10%. Yang ketiga 30-40% CaO. Yang keempat agak sukar larut. Yang kelima reaksinya netral atau biasa. Selanjutnya untuk pupuk KCL, untuk aspek agronomisnya 60% K2O, 47% Cl. Mudah larut dan reaksinya netral. Untuk pupuk K2SO4
aspek agronomisnya 50%, K2O 18% S. Mudah larut, reaksinya netral. Untuk pupuk kiserit untuk aspek agronomis ya 27% Mg, 23% S. Agak sukar larut, reaksi agak masam. Kemudian untuk pupuk dolomit 18% Mg, 30% CaO. Sukar larut dan reaksi basa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.